Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa ba'du. Faidatun ay hadhihi faidatun idza fasada albidu bihaitsu la yasluhu litakhalluqi fa huwa najsun wa kadza bidul maitati wa ma ada dzalika tahirun ma'kulun walau min hayawanin ghairu ma'kulin hal hidaati wal ghurabi wal uqabi wal bumati wat timsahi was salakhati wa nahwiha illa bidul hayati. Masih melanjutkan tentang masalah najis yang kaitannya merupakan bagian daripada bab sholat. Kemarin sudah dijelaskan tentang hukumnya kotoran yang ada di dalam ikan. Ada yang dima'fu, ada yang tidak dima'fu. Jika ikannya itu kecil, susah dan akan merusak daging ikan, menghilangkan daging ikan seperti teri, maka itu tidak wajib untuk dibersihkan, boleh langsung dimasak dan hukumnya ma'fu. Tapi kalau ikannya besar, maka itu wajib untuk dibersihkan. Hari ini kita melanjutkan dari persoalan itu yang kaitannya dengan masalah najis yang merupakan penjabaran daripada syaratnya sholat yang kedua, yaitu toharoh, harus suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempat sholatnya. Di sini dikatakan idza fasadal bidu, hukumnya telur ayam, telur bebek, dan telur-telur yang lain. Telur itu pada dasarnya termasuk sesuatu yang halal secara umum, tapi kemudian ketika diklasifikasikan dan diidentifikasi dari yang halal pun ada yang nanti hukumnya menjadi tidak halal, bahkan dihukumi najis. Nah, di antara telur yang halal tapi kemudian menjadi tidak halal karena sudah dihukumi najis, yaitu idza fasadal bidu bihaitsu la yasluhu litakhalluqi fa huwa najsun. Jika ada telur ayam, telur bebek yang sudah dierami kemudian gagal untuk ditetaskan atau tidak menetas, namanya kalau bahasa Jawa itu telur bungker atau telur, orang Cirebon bilangnya telur goblok yang sudah koplak itu, sehingga tidak bisa untuk ditetaskan atau ditetasi oleh induknya, fahuwa najsun, maka telur itu hukumnya adalah najis. Sehingga kalau sudah najis berarti tidak boleh dimakan. Wa kadza bidul maitati, begitu juga dihukumi najis, yaitu telurnya bangkai. Jadi kalau ada ayam mati, bebek mati, di dalamnya itu ada telur
itu bisa dihukumi najis kalau ketika hewan itu mati, telur itu belum mengeras kulitnya, berarti masih lembek, itu dihukumi najis. Tapi kalau telurnya itu sudah mengeras ketika ayam itu mati, bebek itu mati, atau entog itu mati, atau hewan-hewan lain yang bertelur, itu ketika mati dia telurnya sudah mengeras, sudah keras. Maka itu ada yang mengatakan telurnya tetap dihukumi suci dan halal untuk dimakan. Tapi kalau proses pengerasan telur itu seiring dengan pembusukan hewan itu, bangkai itu, maka itu tidak bisa dihukumi suci, tapi dihukumi najis. Terus wa ma ada dzalika tahirun. Selain hewan yang di atas tadi yang tidak busuk, selain hewannya bangkai, itu tahir. Semuanya telur-telur itu dihukumi suci. Makulun, dan boleh dimakan. Walau min hayawanin ghairi makulin, sekalipun, nah ini telur itu asal bukan telurnya bangkai dan bukan telur yang membusuk, itu suci dan boleh dimakan sekalipun dari telurnya hewan yang tidak bisa dimakan, seperti telur penyu, telur ula, telurnya bajul, hewan-hewan laut itu atau hewan-hewan yang lainnya kayak buaya, kayak bulus, kayak itu semuanya telurnya itu suci dan bisa dimakan, kecuali satu yang tidak bisa dimakan, yaitu telurnya ular. Itu tidak bisa. Jadi kalau telur penyu, telur hewan-hewan sejenis itu suci dan boleh dimakan, kecuali telurnya hewan yang tidak bisa dimakan, telurnya pun tidak bisa dimakan, yaitu telurnya ular. Nah, terus selanjutnya wa yajuzu aklu qasril bidi walau min hayawanin ghairu makulin. Nah, ini telur itu biasanya kita yang dipahami dimaknani telur itu kan isinya kuning-kuningnya itu isinya telur, itu yang dimaksud telur yang boleh dimakan. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hukum memakan kulit telur itu sendiri? Jadi bolehkah telur itu dimasak sekaligus dimakan dengan kulitnya sekalian? Di sini jawabannya wa yajuzu aklu qasril bidi walau min hayawanin ghairu makulin. Boleh memakan kulit telur. Kulit telur walaupun telur itu dari hewan yang tidak bisa dimakan. Kan tadi ada hewan yang tidak bisa dimakan tapi telurnya boleh dimakan. Nah ini kemudian ketika memakan telur itu, maka ketika dimakan dengan kulitnya sekaligus itu juga boleh. Jadi bukan saja isinya tapi kulitnya pun ya juzu boleh dimakan selama tidak membahayakan. Selama tidak membahayakan. Kalau membahayakan ya tidak boleh. Wa idza lam tafsud al-baydatu lakin ikhtalata bayaduha bisofariha wa antannat fahiya tahiratun. Sekarang kalau ada telur belum membusuk, kalau tadi kan di awal telur yang sudah membusuk dan sudah tidak bisa dieramkan untuk ditetaskan menjadi itik, itu najis dan haram. Nah sekarang jika ada telur itu antara putih-putihnya telur itu sudah bercampur dengan kuning-kuningnya.
wa antanat, dan sudah baunya itu sudah enggak normal gitu ya. Asalnya antanat itu sudah bau busuk. Fahiya tahiratun, itu masih dihukumi suci dan halal. Itu jadi udah namanya menyatu antara putih-putihnya telur dengan kuning-kuningnya, terus sudah sedikit mengeluarkan bau, itu telur masih dihukumi suci. Wa yahillu akluha, dan boleh dimakan masih. Yang tidak boleh dimakan itu kalau sudah istilahnya udah koplak, baunya juga udah udah jadi isinya jauh, bukan sekedar campur tapi sudah berubah warna. Sudah berubah warna. Nah, ini yang dihukumi najis tuh, dan itu haram. Tapi sekali lagi kalau cuman campur, menyatu antara putih-putih dan kuningnya telur, walaupun sudah sedikit mengeluarkan bau, di sini fahiya tahiratun, masih dihukumi suci, yahillu akluha, dan masih halal untuk dimakan. Sawa'un kana dzalika bila sababin au bisababin au bisababi khadni dujajatin laha au wad'iha fi makanin wa irsalid dukhani 'alaiha liyakhruja al-farahu anha kakit atilahmin antanat wadadat fa innahu yahillu akluha. Jadi telur yang berubah tadi itu, yang masih dihukumi suci dan boleh dimakan, itu apakah berubahnya, bercampurnya kuning-kuningnya telur dengan putih-putihnya itu dengan sebab atau tanpa sebab. Contoh yang sudah sebab, seperti telur itu sudah dierami. Dengan dierami sekian hari, kemudian telurnya diambil. Nah, ketika dibuka, kuning-kuning dengan putih-putihnya telur itu sudah menyatu, campur. Walaupun sudah ada bau, tapi belum berubah warna, belum membusuk istilahnya, belum. Jadi masih kuningnya ya ada, masih bersih, putihnya juga masih bersih, belum berubah. Walaupun sudah begitu, itu masih halal itu. Jadi apakah sebab dierami, ataukah juga karena dengan sebab ditaruh di tempat, di kulkas kah, di tempat yang panas kah, atau karena diasap. Irsalud dukhan itu kalau sekarang ya mungkin dipanggang, sebab dipanggang terus nggak mateng, umpamanya masih belum mateng itu. Atau juga irsalud dukhani 'alaiha, atau kalau sekarang ditaruh di mesin mesin tetas ya, yang menggunakan listrik itu. Pakai suhu pemanas dengan sekian, temperatur sekian, biar bisa netas secara elektrik. Netasnya secara elektrik. Nah ini kalau itu tadi telurnya begitu dibuka, kuning dengan putihnya itu bercampur, tapi belum berubah warna, walaupun sudah ada bau, itu tetap suci dan halal dimakan. Ya. Terus kakit atilahmin, hal ini sama dengan hukumnya daging. Daging yang sudah sedikit membusuk dan mengeluarkan belatung, itu secara fikih, secara hukum, itu fa innahu yahillu akluha, itu masih boleh dimakan itu. Jadi umpama kayak musim Idul Adha banyak daging korban, kemudian ditaruh kan sedikit ada putih-putihnya begitu kan, putih-putih terus mengeluarkan ada sedikit bau tidak sedap, walaupun itu sudah belatungan, itu secara hukum fikih daging itu masih suci dan halal untuk dimakan. Masalah bicara sehat atau tidak sehat itu persoalan lain. Yang kita bahas di sini adalah yang kaitannya dengan masalah hukum halal atau tidak halal. Ini. Jadi kalau kesehatan bukan wilayahnya fikih. Tentu kalau dari sisi kesehatan, daging yang sudah berubah, telur yang sudah berubah kayak gitu, sudah mengeluarkan bau, saya kira itu sudah tidak steril dan sudah tidak sehat. Tapi jika bicara hukum, pertanyakan boleh atau tidak, suci atau tidak, maka jawabannya tetap masih suci dan boleh untuk dimakan. Nah, selanjutnya, jadi ya juzu akluha ala sohiki walau ma'adudi. Jadi
daging yang sudah belatungan itulah. Sudah, kalau belatungan mesti sudah baunya sudah tidak sedap, itu masih halal suci. Malam tadur, dengan catatan telur atau daging yang sudah belatungan dan sudah sedikit mengeluarkan bau itu boleh dimakan, tapi tetap dengan syarat tidak membahayakan. Jadi ini bahasanya nih, bahasanya catatannya kata kuncinya apa? Membahayakan atau tidak. Tapi secara hukum itu suci, boleh dimakan dengan catatan. Cuman ini kan elatnya jangan dimakan kalau membahayakan, tapi kesuciannya tetap ada. Jadi harus dibedakan tuh ya. Jadi telur, daging yang sudah belatungan berubah warna, berubah apa? Bau, itu secara hukum itu dan boleh halal dimakan selama tidak membahayakan. Tapi ketika membahayakan maka jangan dimakan, tapi kesuciannya tetap. Nah, ini yang harus dipisahkan karena ada dua hukum, ada halal dan ada yang boleh dimakan. Karena ada barang halal nggak boleh dimakan, ya tak? Kan ada barang yang halal tapi tidak boleh dimakan. Contoh nanti, ya barang halal milik orang lain itu halal kan, tapi milik orang ya nggak boleh karena membahayakan kita juga. Nah itu. Jadi ini elatnya di mana? Boleh dimakan malam tadur, selama tidak memberikan bahaya. Lakin qabla nafkhir ruhi fihi jaza akluhu loncat walau kasurat baydatu hayawanin makulin. Nah saiki kalau ada telur pecah, telurnya hewan yang bisa dimakan itu pecah, seperti apa? Telur ayam, telur bebek, telur mentong, telur apa lagi? Banyak, soang, itu kan boleh dimakan, atau telur ayam kalkul dan seterusnya. Jika ada telurnya hewan yang boleh dimakan, maksudnya telurnya hewan yang boleh dimakan, sebab tadi itu telurnya hewan yang bisa dimakan atau yang tidak dimakan itu juga halal dimakan, telurnya bukan hewannya, kecuali telurnya buaya itu nggak boleh dimakan. Nah sekarang jika ada telurnya hewan yang bisa dimakan, pecah, pecah toh? Nah, ternyata di dalamnya wa wujida fi jaufiha farohun, wis ana kedeleng anake. Wis ana apa nek? Ya wis kedeleng apa namanya? Kayak itik gitu loh ya. Wis kayak kedeleng anak yang akan lahir. Itu nanti boleh gak dimakan itu? Jadi telur, umpamanya ayam diremi, diangger makan, umpamanya entah dijokot, maunya kepengen digoreng, ceplok, wis ana wis kayak bentuk gitu loh, udah bentuk ya, dengerin baik-baik nih, sudah berbentuk, lam yakmil khalquhu, tapi belum sempurna wujudnya. Jadi lamun anak ndase yang beke kedeleng bunder-bunder tok, nek anak cucuke ya masih daging lemes gitulah kira-kira, belum sempurna. Au kamulah khalqu, atau sudah sempurna. Jadi ditemukan anak gitu ya di dalam telur itu yang belum sempurna atau sudah wujudnya sudah sempurna, lakin qabla nafkhir ruh, tetapi belum ada ruhnya. Jadi belum hidup. Halalkah itu anakannya? Jawabannya di sini jaza akluhu, boleh dipangan, boleh dimakan, enak tuh. Jadi sama ini nanti kayak hukumnya anak tawon, kita di sarang tawon tuh, sarang apa tawon, kan biasanya ketika kita panen tawon kan kadang di dalamnya ada yang dibuat botok gitu kan, intinya apa namanya?
Nah, itu ada yang halal, ada yang tidak halal. Nah, selama belum bernyawa, walaupun berupa apa namanya? Anakan tawon itu yang masih di dalam anunya, masih putih-putih, namanya botok. Kalau dibikin botok itu kan biasanya orang dimasaknya itu. Ya pokoknya anak tawon gue lah. Selama itu belum bernyawa, walaupun sudah wujud, itu boleh dimakan itu. Tapi kalau sudah bernyawa, itu nggak boleh dimakan itu. Nah di sini jangankan tawon, ini anak ayam. Apakah itu sudah sempurna bentuknya? Aulam yakmil, atau belum sempurna? Itu boleh dimakan dengan catatan qoblan nafkhir ruh. Jadi ketika telur dipecah itu enggak. Nah, tapi kalau telurnya dipecah langsung wek-wek ya kutuk dibeleh. Karena itu sudah hewan sendiri. Sudah makhluk lain, bukan dianggap telur lagi. Tapi kalau belum bernyawa itu tetap hukumnya masih telur. Jadi hukumnya masih telur gitu. Nah, kemudian bikhilafi ma idza kana ba'da nafkhir ruh. Berbeda kalau kita mecah telur, mau masak telur, begitu dibuka sudah ada anaknya dan sudah jelalatan. Maknanya sudah bernyawa. Jadi sama itu kayak anakan tawon itu juga. Sudah ba'da nafkhir wazalat hayatuhu bi ghairi zakatin syar'iyatin, kemudian mati tanpa dibeleh. Pitik semono dibeleh piye? Kira-kira durung waktune lahir, orang ngerti wonge, tidak ngerti, akhirnya kepengen digoreng mbok karepe. Ternyata begitu dibuka ternyata sudah wek. Tapi habis itu mati. Itu enggak bisa, itu sudah. Bi ghairi zakatin syar'iyatin fa innahu yakunu maitatan, maka dihukuminya bangkai. Berarti najis dan haram untuk dimakan. Jadi samalah kayak anakan kambing juga itu. Anakan kambing kalau matinya karena belehannya induknya halal, tapi kalau lahir sendiri masih hidup walaupun 1 menit kemudian mati nggak disembelih, ya tetap bangkai dan haram untuk dimakan. Itu kalau telur hewan yang bisa dimakan. Nah sekarang wa amma idza kanat al-bidatu min hayawanin ghairu makulin. Kalau sekarang kalau ada telur, tapi telur dari hewan yang tidak bisa dimakan. Seperti telur penyu, telur buaya itu. Buaya boleh dimakan telurnya, kecuali ular yang nggak boleh. Di sini nih ya. Apalagi yang hewan yang bertelur apa? Penyu, buaya, apalagi? Jerapah. Oh jerapah masa bertelur? Kita jerapah wong Tegal kita sing bertelur ta. Apalagi hewan yang bertelur? Komodo. Nah itulah ya. Nah sekarang kalau ada telur dari hewan yang tidak bisa yang halal, tidak halal dimakan. Wa wujida fi jawfiha hayawanun. Jadi contohnya si Zaid kepengen masak telur komodo, kepengen masak telur buaya, kepengen masak telur penyu. Arep digoreng, dipecah, dibuka ning jerone sudah ada anak. Kayak tadi itu kayak dari hewan yang dimakan. Wa wujida fi jawfiya hayawanun kamilun. Di dalamnya sudah ada anak yang wujud sempurna, au ghairu kamil atau belum sempurna, fa innahu ghairu makulin. Titik, sama dengan anak itu tidak boleh dimakan. Berarti harus dibuang. Tapi kalau tadi kan kalau yang bisa dimakan sempurna atau belum sempurna, asal belum bernyawa itu masih
halal. Itu kalau telurnya hewan yang bisa dimakan. Tapi kalau telurnya hewan yang tidak bisa dimakan, ketika mau dimasak, mau digoreng, di dalamnya sudah ada anaknya, sempurna atau belum sempurna, maka hukumnya haram dimakan. Kenapa? Dihukuminya sudah hewan, bukan lagi telur. Dah. Walau solakot al-baido sulikot, walau sulikot, kalau kemarin apa digoreng, ikan digoreng, kuliah itu mananya makli, itu mananya digoreng. Sekarang sulikot direbus. Walau sulikot al-baidatu bil ma'i, kalau ada telur direbus, nih dengerin nih ya cara yang tukang masak. Telur direbus, kan biasanya nanti kulitnya ada yang pecah, ada yang utuh. Umpamanya itu persoalan ya. Bil ma'i al mutanajjis, direbusnya dengan air yang mutanajjis, bukan air yang suci gitu ya. Bil ma'il mutanajjis artinya air yang terkena kecampuran najis. Direbus telur tuh, bisa telur, bisa jengkol, bisa, kalau jengkol nggak ada kulitnya tuh ya, nggak ada kulit kerasnya. Maka apabila ma'il mutanajjis tanajjasa dhahiruha faqat, maka dihukumi najis luarnya saja, faqat. Berarti maknanya mutanajjis, artinya bisa disucikan dengan catatan apa? Kulit besarnya, kulit kerasnya masih utuh. Kayak kemarin kita bahas tentang masalah kopi luwak. Ya, kopi luwak itu tetap suci, cuman luarnya mutanajjis, kena najis, makanya harus sebelum diproses jadi kopi harus dibersihkan dulu. Itu dengan catatan kulit kerasnya utuh. Orang merebus telur ataupun yang lain, yang penting punya kulit keras, mateng, walaupun direbus dengan air yang najis katakanlah ya, maka hukumnya telur atau apapun, umpamanya kayak kelapa kok direbus, ngerebusnya karo, tapi apa, batoknya masih, itu ya, itu kan berarti ada kulit kasar. Apalagi buah-buahan yang ada kulit kasarnya, kayak umpamanya biji durian tuh, biji durian ada kulit kasarnya nggak? Gak ada ya, gak ada. Biji nangka gak ada, itu ada kulitnya nggak itu? Ada pelindungnya loh. Nangka itu ada pelindungnya, ada yang kerasnya itu. Karena kalau matang itu, nah itu kulit nangka juga. Kulit nangka apa? Biji nangka. Direbus dengan air najis, mutanajis jadinya. Suci, mutanajis. Maka dibersihkan, boleh dimakan. Dengan syarat kulit kerasnya masih utuh. Jadi kayak telur sama. Duna bayadiha wa sofariha. Jadi putih-putih maknanya isinya telurnya, kuning dan putih-putihnya telur itu tetap suci. Yang najis cuman kulitnya. Maka dibersihkan baru dikupas, boleh dimakan. Ini bisa berlaku bukan hanya kepada telur, tapi juga kepada biji-bijian yang punya kulit kasar sebagai pelindung. Tapi kalau nggak punya kulit pelindung kayak jengkol, pete berarti termasuk nggak itu? Kalau kulitnya itu termasuk pelindung loh. Kan pete itu termasuk punya pelindung, tapi kalau jengkol kan kadang pecah kayak gitu, udah pecah semua itu. Nah, baik kita lanjutkan. Itu masalah telur, hukumnya telur. Jadi antara telurnya hewan yang bisa dimakan dengan hewan yang tidak bisa
dimakan. Wa madhiyun, selanjutnya kembali kepada bab najasa. Apalagi yang najis itu? Kemarin wadiyun, sekarang wa madhiyun. Kemarin kita kembali kepada syarat kedua daripada sholat apa? Syaratnya sholat yang kedua adalah suci, pakaiannya, badannya, dan tempatnya daripada najis. Apa saja najis itu? Kemarin kabaulin, warausin, teletong, kencing, apalagi kotoran manusia, itu termasuk kategori najis. Selanjutnya sekarang yang najis lagi adalah wamadiyin, madi. Apa itu madi? Wa huwa ma'un abyadun raqiqun yakhruju bila syahwatin qawiyatin inda thawrani syahwati. Madi itu najis. Apa? Air yang putih, cair, encer, yang keluar dengan tanpa syahwat yang kuat, tapi pada saat ada syahwat tapi bukan syahwat yang kuat. Itu madi. Atau biasa dikatakan madi itu biasanya cairan yang keluar sebelum nyuwun sewu, sebelum sperma atau ketika orang itu terangsang. Itu madi. Walau ubtuliya bil madiyi. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang punya penyakit keluar madi terus? Beser, tapi besernya bukan beser kencing. Kan orang itu beser macam-macam. Ada beser kentut, ada beser pipis. Nah, ini ada orang punya penyakit beser, tapi besernya beser. Jadi setiap sekian menit ceret, terus kayak begitu penyakitan gitu loh. Jadi kalau perempuan punya penyakit yang namanya istihadah, laki-laki perempuan bisa beser kentut, sidik-sidik tut, sidik-sidik tut, atau pipis, sidik-sidik ceret, sidik-sidik, namanya apa? Anyang-anyangan. Nah, ini orang punya penyakit sering mengeluarkan mati. Bagaimana sholatnya? Walau ubtuliya bil madiyi. Nah, ini ya. Wa kana ghuslu dzakari minhu qoblal jima'i yafturu syahwatuhu ufiya anhu bin nisbati lil jima'i faqat. Ya. Apa namanya? Mana tadi? Jadi kalau ada orang dicoba punya penyakit madi dan dia telah, mohon maaf, telah membasuh kelaminnya dari madi itu. Jadi orang mengeluarkan madi, kemudian dia membasuhnya, tapi membasuhnya itu qoblal jima'i, sebelum jima, udah dibasuh dulu. Terus apa? Yafturu syahwatuhu. Akhirnya dengan dibasuh, kemudian syahwatnya karena dibasuh kan jadi kempes. Syahwatnya menjadi hilang, loyo. Itu syahwatnya sudah tidak lagi bangun lagi, tidak bangkit lagi. Ufiya anhu. Nah itu. Biga yafturu syahwatu ufiya anhu bil asobati lil jima'i. Jadi umpamanya terus, jadi apa maknanya bahasanya ya Ji? Jadi enggak najis gitu loh ya. Jadi enggak najis gini. Ini rada porno ini. Yang datang kecil-kecil semua ini. Jadi gini. Ini rada saru, tapi enggak apa-apa lah ya, hukum. Jadi kalau ada orang, ini berarti ceritanya laki-laki ini. Seorang laki-laki itu mengeluarkan madi. Kemudian dia membersihkannya sebelum jima. Habis dibersihkan, dia kemudian membungkusnya. Kalau zaman sekarang berarti pakai kondom. Habis pakai kondom, terus dia melakukan jima. Maka jawabnya ufia, gitu ya.
Ufiya anhu bil asobati lil jima. Jadi maknanya nggak boleh apa? Boleh tidak mandi langsung jima dan itu nggak apa-apa. Jadi dibersihkan terus diblebet zaman biyen belum ada kondom. Kalau sekarang udah pakai kondom. Terus melakukan jima. Ufiya itu dimakfu. Jadi boleh dimakfu seperti itu hanya untuk jima tapi tidak untuk sholat. Jadi mananya kalau untuk sholat tetap harus bebersih. Jadi dengan kata lain orang jima itu tidak harus dalam keadaan bersih daripada madi walaupun itu sifatnya najis gitu loh, kira-kira seperti itu. Terus wawadiin yang selanjutnya adalah wadi. Wa huwa ma'un abyadun kadurin sakini yakhruju akibal bauli. Nah, wadi itu adalah cairan yang kental, keruh, butek, mengeras, kental. Yakhruju akibal bauli, biasanya itu keluar setelah pipis. Buang air kecil. Akibal bauli inda yabsi tab'ati au inda hamli syai'in, itu bisa keluar karena membawa beban yang berat, karena terlalu capek, itu bisa. Biasanya makanya kalau kita kencing terus ada tiba-tiba brel, ada yang kental itu namanya apa? Wadi, tanpa ada syahwat, tanpa ada sesuatu. Fala yahtassu bil balighin. Nah, wadi ini tidak hanya terjadi kepada orang yang baligh, anak kecil pun bisa terjadi. Nah, wawadiyin bikhilafil madiyyi fayahtassu bihim. Berbeda kalau madi. Kalau madi itu hanya terjadi kepada orang yang sudah baligh karena kaitannya dengan syahwat. Li'anna khurujahu nasyi'un anis syahwati. Sebab madi itu keluarnya karena akibat adanya dorongan syahwat, dan yang punya syahwat itu orang yang sudah baligh. Nah, kira-kira anak SP itu udah baligh belum tuh? Itu bisa mengeluarkan madi? Madi enggak itu? Dah, warutubatul farji. Nah, sekarang rutubatul farji, bercak-bercak basa-basa yang ada di dalam farji itu hukumnya najis apa bukan? Najis atau tidak itu? Rutubatul farji wahia ma'un abyadun mutaraddidun bainal madi wal irki ala salasati aksamin. Nah, ini masalah keputihan nanti di sini nih. Hukum lendir lah ya, bahasanya lendir yang ada di dalam farjinya kemaluan wanita itu hukumnya apa? Nah, di sini dikatakan yaitu lendir yang ada dalam kemaluannya perempuan itu mutaraddidun bainal madhi wal irki. Kemungkinannya ada dua. Bisa itu madi, bisa itu keringatnya kemaluan. Jadi kalau madi berarti hukumnya najis. Tapi kalau dihukumnya keringat berarti bukan najis. Nah, di sini wal irki ala salasati aksamin, hukumnya dibagi menjadi 3. Jadi jenisnya itu bercak-bercak atau cairan yang ada pada farjinya perempuan itu kemungkinannya 2, tapi hukumnya dibagi menjadi 3. Paham ya? Saya ulangi, basah-basah atau bercak yang ada pada kelamin perempuan, farjinya perempuan itu kemungkinannya 2, bisa itu madi, bisa itu keringat. Hukumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tohiratun qot'an. Pertama dihukumi suci. Mana spedolnya kemarin? Oh, hilang terus spedolnya. Jadi hukumnya dibagi menjadi 3. Mana sih spedolnya? Pertama dihukumi suci, qot'an, pasti.
tanpa mang-mang itu dihukumi suci. Kapan? Ini bagian ibu-ibu, ini santri putri. Tahiratun qat'an wa hiya annasyiatu mimma yadharu minal mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha lakin law tara'at 'alaiha najasatun tanajjasat. Kapan dihukumi suci? Ini yang repot nih. Makanya saya juga pernah tanya ketika masalah keputihan itu. Itu kan mestinya kaitannya harus dengan dokter kandungan itu atau bidan. Saya tanya, dok, itu keputihan itu keluarnya dari bagian dalam apa dari bagian luar? Karena ini untuk menentukan hukum najis atau suci. Jawabannya ya bisa dari luar bisa dari dalam. Waduh, repot juga ini. Lah bagaimana cara mengetahuinya? Wong nggak ada meterane dan juga nggak ada spionnya. Ini dari bagian dalam atau dari bagian luar, kan repot. Nah di sini juga sama ternyata. Nah jawabannya hampir sama. Jadi bercak-bercak itu basah-basah di dalam farjinya perempuan. Pertama, kalau tadi kan jenisnya ada dua ya, kemungkinan cuma dua, nggak ada tiga, cuma dua. Imma itu dihukumi mati atau dihukumi keringat. Tapi dari dua jenis ini hukumnya dibagi menjadi tiga. Pertama dihukumi suci. Kapan itu? Ketika, jadi apapun, apakah itu yang sifatnya madi, sifatnya lu ya, cairannya sifatnya madi, ataukah sifatnya keringat, air biasa, bening. Itu bisa pasti dihukumi bersih, suci. Itu kalau keluarnya dari organ bagian luarnya farji. Mana itu bagian organ luarnya farji? Yaitu anggota yang terbuka ketika wanita itu duduk buang hajat. Paham maksud saya? Jadi ketika buang hajat kayak gini loh, ini kan kebuka. Itu kalau basah-basahnya itu keluar dari yang terbuka ini ketika duduk seperti ini buang hajat, maka cairan itu apapun bentuknya, apakah itu bening seperti keringat ataukah keruh seperti madi, maka itu hukumnya adalah suci. Paham ya? Paham nggak? Paham? Paham belum nih? Yang pertama dihukumi suci, apapun sifatnya. Sifatnya kan tadi ada dua. Apakah sifatnya itu seperti madi ataukah seperti keringat? Kalau keringat kan bening. Itu tetap dihukumi suci kalau diyakini sumber keluarnya itu dari anggota yang terbuka ketika kita duduk buang hajat. Ya ini kan repot toh ini ngukurnya. Repot kan? Siapa yang bisa mengetahui? Jadi pertama dihukumi apa? Jadi itu kemungkinannya apa? Alma al-kharij min farjil mar'ati. Itu ada dua, imma madi, imma al-irqon. Hukumnya dibagi menjadi tiga. Pertama dihukumi suci, tohirun. Kapan dihukumi suci ini? Dihukumi suci kalau cairan ini itu keluarnya dari anggota dohir farjinya perempuan. Ketika mana itu anggota dohir? Yaitu anggota yang terbuka ketika perempuan itu duduk sedang buang hajat. Bisa nggak ngukurnya? Susah. Lalu bagaimana sikap kita? Tanya sama mbak-mbak, itu dihukumi apa biasanya? Ganti cawet enggak kalau mau sholat? Ganti pempes enggak itu kalau mau sholat? Makanya apa? Saya sering kalau ditanya, lebih baik kalau saya demi kehati-hatian, maka lebih baik sesuci dan ganti cawet. Karena demi karena kita nggak bisa, nggak ada ukurannya. Dari luar atau dari dalam, nggak ada. Tohirun, ya. Pertama dihukumi tohirun.
tahiratun qat'an. Wa ya annasyiatu mimma yadharu minal mar'ati inda qudu'iya qadaiya li qadai hajatiya lakin law taraat 'alaiha najasatun nyata najasat. Nah, ini dihukumi suci ini ketika keluar dari bagian luarnya farji dengan catatan air yang keluarnya itu basa-basanya itu belum kecampuran dengan najis dari bagian itu. Tapi kalau sudah kecampuran dengan najis dari wilayah farjinya, maka basa-basa itu ya tetap hukumnya berarti menjadi najis atau mutanajis. Makanya apa? Lebih amannya kalau kita perempuan menemukan basa-basa seperti itu, baiknya bebersih lalu ganti cawet, ganti sede. Jelas ya? Yang kedua, wa tahiratun alal ashah, juga dihukumi suci menurut kaul ashah. Tapi yang kedua tetap dihukumi suci menurut kaul. Kapan itu? Wahiyya ma yasilu ilaiha dzakarul mujami'i. Apa itu? Basa-basa. Nyuwun sewu ini rada parno lagi. Yang kedua dihukumi tohir menurut alal ashah. Apa itu? Yaitu basa-basa, nyuwun sewu ini rada porno. Basa-basa yang nempel pada kelaminnya laki-laki ketika menjimai istrinya itu. Kan masuk toh? Masuk keluar basah. Lah itu basa-basa yang didapatkan dari farji nempel di kelaminnya suami. Itu menurut kaul ashah basa-basanya itu dihukumi suci. Tuh para suami dengerin, karena di sini belum ada yang menikah, jadi ilmu ini nggak manfaat untuk yang hadir di sini. Tapi untuk masa depan. Jadi sekali lagi kesimpulannya yang kedua, basa-basa dari farji itu dihukumi suci. Apa itu? Yaitu basa-basa yang menempel pada kelaminnya suami ketika setelah melakukan itu. Terus yang selanjutnya wa najasatun. Yang ketiga dihukumi najis. Jadi yang ketiga dihukumi apa? Najasatun, dihukumi najis. Kapan itu dihukumi najis? Dihukumi najis wahiyya ma wara'a dzalik. Selain ini dan selain ini. Itu semuanya basa-basanya dihukumi najis. Nah, dengan demikian maka keputihan, kejawab belum ini hukumnya keputihan? Kejawab belum? Berarti masuknya mana? Berarti masuknya yang keberapa? 1, 2 atau 3? Jadi keputihan itu masuknya kemana? Mawaro adalik berarti keputihan hukumnya najis. Selesai. Jadi keputihan itu hukumnya najis. Sudah bisa dipahami? Jadi basa-basa kemungkinannya ada 2, madi atau keringatnya farji. Hukumnya dari basa-basa itu dibagi menjadi 3. 1 dihukumi suci ketika keluarnya diyakini dari bagian luarnya farji, yaitu yang anggota yang terbuka ketika perempuan itu duduk membuang hajat. Yang kedua dihukumi suci menurut kaul ashah, yaitu basa-basa yang nempel pada kelaminnya suami setelah melakukan senggama. Yang ketiga dihukumi najis. Mana yang najis selain daripada 2 ini? Nah, di situ kan ada keputihan, ada apa lagi? Embuh apa namanya orang ngerti nyampe. Beda ilmunya dunia perempuan. Tanya sama ibu-ibu. Dah, itu ya. Wadamun. Yang selanjutnya adalah darah. Termasuk najis lagi adalah darah. Ini yang harus dihindari ketika sholat. Karena syaratnya sholat adalah pakaian, badan, tempat dari najis yang tidak
Nah, di antara najis yang tidak dimaafu ini tadi madi, wadi, terus apa lagi? Nah, sekarang kemarin sudah dibahas mulai kotorannya manusia, kotorannya ikan, terus teletong, terus darah. Nah, ini sekarang darah. Bitakfifil mimi wa tasdidiha damun atau damun. Boleh dibaca damun, boleh dibaca damun. Tasdid wa takhfif. Apa itu darah? Aisailun. Itu sesuatu, darah itu sifatnya cair. Makanya kalau tidak cair kayak jantung, empedu, itu kan termasuk apa? Empedu apa ya? Itu kan termasuk keras, bukan? Walaupun itu aslinya dari darah. Ya, apa namanya? Paru ya. Cara wong Jawa paru apa? Paru, jantung, terus apa lagi? Nah, itu bikhilafil fakharaja al-kabdu wat tohalu wa in sahaka wasoro kadammi. Walaupun itu kalau lebur itu bisa berubah menjadi darah, tapi tetap itu tidak dihukumi darah. Jadi enggak najis itu. Makanya boleh dimakan. Walau sala min samakin wa kabdin wa tohalin. Walaupun darah itu keluar dari ikan atau dari paru tadi atau dari jantung. Jantung itu kalau jantung kan meneteskan darah karena memang aslinya darah yang mengempal. Tapi jantungnya itu tidak najis. Tapi ketika meneteskan darah maka tetap dihukumi najis. Darahnya itu yang keluar dari anggota bagian itu yang dihukumi tidak najis. Gitu. Selanjutnya wa ammad damu. Darah itu najis secara umum. Lah saiki piye? Hukumnya darah yang tersisa pada tulang-tulang ayam dan tulang-tulang daging dan pada sate. Orang nyate itu kira-kira steril enggak darahnya? Enggak bisa itu. Apalagi kalau hewannya masih baru dipotong langsung dibikin sate. Itu saya kira darahnya kan masih mengendap. Coba lihat debutkan. Anda motong hewan, kambing, digantung 1 hari sampai sore. Lihat di bawahnya, mesti darahnya muncul semuanya menderas. Nah berarti kalau hewan itu langsung dipotong, langsung dibikin sate, langsung dimasak, berarti kan masih banyak darah. Lah itu nanti bagaimana hukumnya? Ini jawabannya di sini. Wa ammad dammu al-baqi alal lahmi. Adapun hukumnya darah yang melekat pada daging. Tadi itu ya, yang masih melekat pada daging. Wa idhamihi, pada tulang-tulangnya. Wa urukihi, urat-uratnya, saraf-sarafnya itu. Minal mudhakati, dari hewan yang sudah dipotong. Fanajsun, itu najis tapi makfuun anhu. Najis tapi dimakfu. Kenapa? Masyaqqat. Itu masyaqqat, suruh bersihin daging sampai steril tanpa ya untuk dicaca-caca. Lah kalau dicaca-caca kapan orang Tegal jual satenya? Iya tak? Bisa memang disterilkan, bisa 100%. Caranya apa? Dicaca. Lalu diubek pakai air. Bisa bersih 100%. Tapi kan gak bisa dibuat bikin sate. Mati wong Tegal. Gak jualan balibul. Besi gak bisa bikin sate. Nah itu kan namanya apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Atau ad-daruratu, itu bukan, tapi ini bukan darurat, ini masyaqqat. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya wis angel, ya wis apa-apa, wis pangan, masaken. Sing penting carane kuwi bener. Makanya apa? Sing bener kuwi donge wong Tegal kae ya bener digantung di situ lho. Iku dalam rangka sebagai ikhtiar mengusahakan dengan segala maksimal meneteskan darah. Lalu yang sisa-sisa ya wis hukumnya makfu, tapi najis, tapi makfu.
ini. Jadi ngomong be, anggar saya kok balik nyate, Pak, jenengan kok satene dagingnya ora dikumbah, najis kayak Pak, sembarangan bae kon mesti ngomong iku. Kenapa? Orang doang ngaji, itu kan ngomongnya bener tuh najis toh. Pak aja gerek nesu-nesu disit, nyong ngomongnya durung rampung. Iku tetap hukumnya najis Pak, tapi dimakfu Pak. Justru kuwi sing bikin sedep Pak. Gitu. Jadi itu hukumnya darah yang tersisa, yang terselip di antara tulang-tulang, daging-daging itu najis tapi ma'fu. Wadzalika, ini syaratnya yang agak susah ini. Wadzalika idza lam yahtalit bi syai'in kama law dubikat syatun wa quti'a lahmuha fabaqiya alaihi asaru minad dammi wa in talawwana al maraqu bilaunihi bi khilafi ma law ikhtalata bi ghairihi kal ma'i kama yaf'alu fil baqar allati tudbahu fil mahalli al mu'addili dabghiha min sabbil ma'i 'alaiha li izalati dammi anna fa inal baqi minad dammi 'ala lahmi ba'da sabbil ma'i 'alaihi la yu'fa anhu wa in qalla lihtilatihi bi ajnabiyyin. Ini syaratnya nih. Ini yang salah panitia korban nih di sini. Gini ya. Jadi panitia korban itu sayang sekali, nggak mau pada ngaji belajar ngilmunya beli hewan. Jadi daging, darah yang melekat pada daging, tersisa pada daging dan tulang-tulang itu dan saraf-sarafnya, otot-ototnya itu najis tapi ma'fu. Syaratnya darah itu belum bercampur dengan darah yang lain. Tapi kalau sudah tercampur dengan darah yang lain itu nggak bisa, nggak dima'fu lagi. Contohnya di tengah ini, di sini dicontohkan seperti hewan yang dipotong di rumah pemotongan hewan di RPH. 10 sapi dijadikan 1. Ini yang salah. Maka itu nggak jadi maafu lagi loh. Jodoh harus bersih itu. Makanya apa? 1 sapi, 1 sapi, 1 kambing, 1 kambing. Mestinya yang benar seperti itu. Kenapa? Ini untuk menghindari percampuran antara darah kambing satu dengan kambing yang lain, sapi satu dengan sapi yang lain. Karena di sini syaratnya malam yahtalit bi ghairihi. Selama belum tercampur. Itu dimakfu. Jadi kayak di bab istijmar itu juga sama tau, bab peper itu. Orang mau habis BAB nggak ada air, pakai batu. 100% nggak bisa bersih itu, steril nggak bisa. Maka itu tetap yang penting secara dohir fisiknya wis tarik dengan batu. Adapun masih ada bau itu ma'fu. Syaratnya di ma'fu belum kecampuran dan belum pindah tempat. Masih di makhrajnya, makhrajul ghaid, tempat keluarnya kotoran itu yang di ma'fu. Nah, jadi disinilah kesalahannya orang rumah potong hewan itu. Jadi itu darah pada daging-daging itu dihukumi ma'fu. Syaratnya apa tadi? Sekali lagi saya katakan itu belum kecampuran. Bi khilafi ma law ikhtalato bil ma'i, berbeda kalau darahnya itu sudah kecampuran dengan air. Maksudnya kecampuran dengan air yang untuk mensucikan air yang atau kambing daging yang lain kan udah bagus. Makanya itu harus bersih banget caranya itu. Artinya itu mananya gini nanti, daging itu yang dimaksud itu tidak menjadi sucinya itu dagingnya. Kalau tetap yang di dalam dagingnya tetap dimafu. Jadi contoh kayak gini, ini daging sapi, ini daging sapi, terus dicampur jadi satu, diubek. Ini kalau nanti dari sini umpama jarene wis bersih, tapi dicampur, langsung dimasak, itu belum bisa. Yang benar apa? Dicampur dulu, ditarik dulu, baru dikucur. Berbeda kalau daging ini cuman sapi satu, berbeda kalau daging ini cuman kambing satu.
wis bersih, ternyata kan masih ada abang-abangnya toh, merah-merah itu. Itu nggak apa-apa. Itu tetap dimakfu itu. Jadi kalaupun masih merah-merah diangkat langsung dimasak, itu dimakfu. Itu kalau masih sendirian. Ini maksudnya. Tapi kalau sudah dicampur dengan daging yang lain, nggak bisa. Itu harus diangkat, dimasak. Harus karena sudah tidak dimakfu lagi itu. Ini yang repot nih. Coba ayam tuh. Juga sama dapur umum tuh kalau masak. Ya kan? Kalau orang masak-masak besar itu ya kan gak mungkin masak ayam satu-satu motongnya. Makanya apa? Boleh dicuci jadi satu, tapi nanti sebelum dimasukkan yang benar pakai baskom, diguyur, seret, baru dimasukkan. Jadi jangan dari wadah besar yang menjadi wadah satu-satunya yang menjadi kumpulan antara daging dan daging. Diambil, digerucuk, baru ambil lagi sedikit, digerucuk lagi untuk menghilangkan ini apa namanya darah-darah campuran itu. Itu harus begitu yang benar. Ini jadi panitia korban, kalau panitia korban kan nggak nyuci ya, nggak nyuci. Ini warung, warteg, wong hajatan. Itu kalau di sini loh ya, malam ya talib. Ambi khilafi malau ikhtalato bi ghairi kalmai itu kama yuf'alu fil baqar, seperti yang dipakai pada penyembelihan sapi di rumah-rumah potong. Itu dikumpulkan jadi satu brek di situ. Itu. Walau syakka fiktilati. Nah sekarang kita ragu, ada orang ragu. Ini kecampuran dengan yang lain atau belum? Mang ragu. Lam yadur li annal aslaat toharo. Kalau kita masih ragu ini kecampuran dengan yang lain atau tidak, maka al yakinu la yuzalu bisyak, maka tetap dihukumi suci li anal asla at toharo, karena hukum asalnya adalah suci. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil li khamsatun utfi biha kharral wabail khat ma al mustafa wal murtada wabna ma wal fatima li khamsatun utfi biha kharral wabail khatima al-Mustafa wal-Murtada wabna li khamsatun utfi biha kharral wabail khatima al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma Fatima li khamsatun utfi biha kharral waba khatima al-Mustafa wal-Murtada wabna li khamsatun utfi biha kharral wabail khatima al-Mustafa wabnahuma wal Fatima ya Halim ya Alim ya Aliyu ya Azim 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 ya Halim ya Alim ya Aliyu ya Azim
Ya Halim ya Alim ya Aliyu ya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.